Pertama adalah ping dan jitternya yang menentukan delay atau tidaknya performa sebuah WiFi itu masih lebih unggul pada. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Kali ini kita akan membandingkan dua load balance antara MikroTik RB750 GR3 dan load balance dari tenda W15E. Tenda W15E ini mempunyai 3 WAN dan 1 LAN, dan MikroTik RB750 GR3 ini mempunyai 5 RJ45. Menggunakan sumber internet dari Orbit Pro H2 dan TP-Link MR400. Di pagi hari kita akan lakukan uji kedua performa load balance ini. Ini adalah MikroTik RB750 GR3 yang sudah terhubung dengan sumber internetnya Ether 1 pada Orbit Pro H2 dan Ether 2 TP-Link MR400. Kemudian Ether 3 ini kita tersambung dengan sebuah akses point dari TP-Link Archer C54. Demikian juga tenda W15E, kita akan menghubungkan di jalur WAN ini Orbit TP-Link MR400. Kemudian pada jalur LAN kita akan sambungkan ke TP-Link Archer C54. Jadi keduanya menggunakan akses point yang sama. Kita melihat bagaimana akurasi performa load balance keduanya. Jadi banyak yang menanyakan performa load balance dari tenda W15E yang memang device untuk load balance, dan di MikroTik RB750 GR3 yang kita bisa lakukan setting untuk load balance PCC-nya. Jadi RB750 GR3 ini beberapa video sudah ada di video sebelumnya untuk settingan load balance maupun load balance PCC. Oke, simak terus. Sahabat, sekarang kita sudah di tenda W15E. WAN 1 ini adalah Orbit Pro H2, kemudian WAN 2 ini dari TP-Link MR400, dan ini adalah LAN yang masuk ke TP-Link Archer C54. Oke, pemancarnya ini MR400 dan ini Orbit Pro H2. Kita akan uji performa dari load balance tenda W15E. Kita sudah terpasang WAN 1, WAN 2, dan ini LAN. Oke, kita uji performanya, namun tetap lewat akses point TP-Link Archer C54. Nanti kita akan bandingkan dengan load balance dari MikroTik. Oke sahabat, sudah terhubung dengan TC54 SSID 5 GHz dari TP-Link Archer C54 yang terhubung dengan tenda W15E. Kita langsung uji performanya. Internetnya sama, MR400 dan Orbit Pro H2. Oke, inilah performa yang pertama dari load balance tenda W15E. Pingnya 102. Di pengujian pertama ini jitternya juga 42. Nanti kita lihat performa kedua dan ketiga. Oke, downloadnya 14,8. Kita lihat uploadnya. Uploadnya bisa tembus di 3 Mbps, bahkan naik ke 4 Mbps. Oke sahabat, 3,54 Mbps. Masih terhubung dengan TC54 Archer C54 yang 5 GHz yang terhubung dengan tenda, dan kita uji yang berikut. Performa load balance tenda W15E. Yang kedua ini pingnya sedikit membaik di 99 ms, jitternya 66 ms, namun downloadnya sedikit naik di 27-28 saat ini. Sekarang bahkan tembus 30 Mbps. Performanya di download yang kedua ini 31,1 Mbps, dan uploadnya yang sedikit kecil ini BTS nya jaraknya kurang lebih 12 km dari sini. Oke, 1,50 Mbps. Oke, kita masih uji yang terakhir, melihat akuratnya performa tenda W15E sebagai load balance. Untuk settingan tenda sebagai load balance ini sudah ada pada video sebelumnya yang menggabungkan 2 ISP maupun 3 ISP. Oke, downloadnya masih di atas 27,0 ujian ketiga, dan uploadnya yang tetap kecil, sekarang di 0,
Oke, 0,31 Mbps. Oke sahabat, kita akan pindahkan LAN ke Mikrotik RB750 GR3 dan kita akan uji bagaimana performa load balance dari Mikrotik. Oke sahabat, RB750 GR3 sekarang ini Orbit Pro H2 terhubung di Ether 1. Di Ether 1, kemudian Ether 2 ini TP-Link MR400, sahabat bisa lihat. Ini Orbit Pro H2 dan Ether 3 ini terhubung dengan Archer C54 di sini. Oke, kita akan uji bagaimana performa load balance di Mikrotik RB750 GR3 dan performa load balance dari tenda W15E yang sebelumnya sudah diuji. Oke, kita langsung uji. Di keduanya menggunakan access point yang sama. Oke, sudah terhubung karena ini sebelumnya sudah pernah login. Sahabat bisa lihat ini di Mikrotik yang kita sudah pernah login sebelumnya dengan nama user IR1 dan kita langsung melakukan pengujiannya. Jadi keduanya ini menggunakan sumber internet yang sama yang kita tidak otak-atik. Performa load balance dari Mikrotik RB750 GR3. Di performa yang pertama ini pingnya 51, jitternya 13 dan downloadnya tembus 29. Saat ini 29,4 Mbps dan sahabat bisa lihat yang naik signifikan ada pada uploadnya di load balance Mikrotik. Oke, uploadnya 8,85 Mbps. Oke, kita masih terhubung dengan TC54 yang terhubung dengan Mikrotik RB750 GR3 dan kita uji yang kedua, performa load balance dari Mikrotik RB750 GR3. Inilah performanya, sahabat bisa lihat ada kenaikan kedua ini. Jadi ada kenaikan yang signifikan antara tenda dan Mikrotik. Unduhannya tembus 33,5 sahabat. Oke, 33,5 dan unggahannya yang juga besar 11,2 Mbps. Kita masih terkoneksi dengan TC54 yang terhubung dengan Mikrotik RB750 GR3 dan kita uji yang terakhir apakah masih tetap tinggi atau menurun. Oke, pingnya 45 ms, jitternya 6 dan di download kali ini pun tetap cukup tinggi. Yang ketiga ini di 29,5, namun uploadnya yang membedakan tetap besar pada load balance di tenda ini. Uploadnya yang besar di load balance Mikrotik ini 10,2 Mbps. Itulah performa dari load balance Mikrotik RB750 GR3 dan sahabat sudah bisa melihat performa load balance tenda W15E. Oke sahabat, itulah performa dari tenda W15E load balance dan Mikrotik RB750 GR3 load balance. Keduanya merupakan load balance yang perlu diuji. Untuk keseluruhan performa dari Mikrotik RB750 GR3 load balance-nya yang terhubung dengan access point sebagai pemancar WiFi dan sumber internet dari Orbit Pro H2 dan TP-Link MR400 di saat traffic masih belum padat di pagi hari. Pertama adalah ping dan jitternya yang menentukan delay atau tidaknya performa sebuah WiFi itu masih lebih unggul pada load balance dari Mikrotik RB750 GR3. Yang kedua adalah uploadnya masih lebih dominan pada Mikrotik RB750 GR3 load balance. Yang ketiga adalah untuk downloadnya, download pertama dan ketiga hampir sama, kemudian download yang kedua itu masih lebih dominan atau lebih unggul pada load balance dari Mikrotik RB750 GR3. Oke sahabat semua, itulah performa antara device load balance langsung di tenda W15E dan performa dari load balance Mikrotik yang videonya sudah kita lakukan settingan di video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.